तैयार हो जाओ, हमारे लोग गुजर रहे हैं। वायपरी है कमांड पोस्ट, ध्यान रहे, मुमकिन है कि शत्रु की फौज DS-129 की तरफ बढ़ रही है। उन्हें सूचना दो। Target. Penembak jitu atau sniper, ia adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam penembakan. Selain mahir menembak, seorang sniper harus mahir berkamuflase ketika sedang berada di medan operasi. Maka tak heran jika satu orang sniper bisa membuat kalang kabut banyak pasukan musuh, karena tujuan sniper ialah memberi efek psikologis kepada lawannya yang mengincar sasaran dengan nilai tinggi. Di luar peralatan tempur atau mesin-mesin pembunuh, salah satu pengubah situasi pertempuran yang cukup vital adalah peran penembak jitu atau sniper itu sendiri. Sniper sudah mulai berperan di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Siapa sajakah sniper terbaik dan legendaris sepanjang masa? Berikut 5 sniper terbaik dan paling mematikan di dunia. Nomor 1, Carlos Norman Hadcock, Amerika Serikat. Kehebatan dan bakat alamnya sangat mengagumkan. Biasanya bila seorang sniper selalu ditemani oleh satu orang spotter yang bertugas sebagai asisten dan mengukur jarak tembak bagi sniper. Namun Hadcock mampu bekerja sendirian ketika mendapatkan tugas untuk membunuh seorang jenderal Vietnam Utara sendirian diserang musuh. Selain itu, Hadcock mempelopori penggunaan sniper kaliber 0,5 inci sebagai senjata sniper jarak jauh, yaitu dengan memodifikasi 50 kaliber M2 Browning machine gun sebagai senjata sniper dengan menempatkan teleskop di atasnya. Setelah itu berhasil memecahkan rekor menembak mati seorang Vietcong sejauh 2.500 yard atau sekitar 2.275 meter. Dari sinilah muncul pemikiran untuk melahirkan senapan kelas berat atau heavy sniper rifle untuk jarak yang sangat jauh maupun untuk penembakan objek berat seperti rampun kendaraan tempur. Jadi bisa dikatakan nama Hadcock sangat legendaris di antara para sniper dunia yang ada. Hadcock berasal dari pedalaman Arkansas, Tennessee pada tahun 1942 dan mendaftar di Korps Marinir pada tahun 1959. Dalam beberapa tahun kemudian sudah memecahkan rekor menembak di berbagai kejuaraan. Dan akhirnya di akhir perjalanannya secara resmi mencatat berhasil menembak 93 korban dan secara tidak resmi 200 korban jiwa. Nomor 2, Kopral Prancis Pegah Magabau. Tiga kali menerima medali militer dan 2 kali terluka parah. Dia adalah seorang penembak jitu dari mata-mata terhebat dengan 378 korban jiwa dan 300 orang sandera. Dia adalah seorang prajurit Objiwa yang selalu berperang bersama pasukan Kanada ketika berperang di Gunung Sorel. Seakan membunuh hampir 400 orang Jerman tidaklah cukup baginya. Dia kemudian mendapatkan medali penghargaan karena telah mengantarkan pesan di tengah baku tembak yang luar biasa mengerikan. Ketika komandan pasukannya terluka parah dan untuk menerobos baku tembak ketika pasukannya kehabisan peluru dan mengambil stok peluru untuk mereka. Meskipun menjadi seorang pahlawan bagi para bawahannya, dia dengan mudah dilupakan ketika pulang ke Kanada. Tapi bagaimanapun dia adalah seorang sniper terhebat pada Perang Dunia Pertama. Nomor 3, Vasily Zaitsev, Rusia. Pernah menonton film Enemy at the Gates? Film ini mengangkat kisah seorang sniper top pasukan Uni Soviet bernama Vasily Zaitsev. Vasily dianggap sebagai sniper paling berbahaya bukan karena jumlah kill-nya, tapi karena duel mautnya dengan sniper top dari Jerman yaitu Heinz Thorfeld. Duel antar sniper ini kerap terjadi di Stalingrad,
di mana para sniper ini kerap berpindah dari satu puing ke puing yang lain dan kadang harus menggali agar tidak diketahui musuh, yang sangat dikenal dengan sebutan perang tikus atau War of the Rats. Zaitsev dikabarkan telah membunuh 242 antara Oktober 1942 sampai Januari 1943. Namun menurut perkiraan lebih dari 400 orang yang tewas. Erwin Koenig adalah diduga sniper sangat terampil di kala itu dan Zaitsev secara gamblang menyatakan duel dengannya. Duel itu berlangsung selama 3 hari. Namun pada akhir setelah 3 hari duel, Zaitsev berhasil membunuh penembak jitu itu dan menyatakan bahwa pertarungan ini adalah yang paling berbahaya di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya, Zaitsev melatih di sebuah sekolah sniper di pabrik Metis. Diperkirakan bahwa para sniper yang ia latih telah membunuh lebih dari 3.000 prajurit musuh. Nomor 4, Lyudmila Pavlyuchenko, sniper wanita terbaik Rusia. Tidak ada yang menyangka jika mahasiswa jurusan sejarah Universitas Kiev ini ikut terjun dalam Perang Dunia Kedua saat Jerman menyerang wilayah Rusia dan menjadi salah satu sniper legendaris dunia. Gadis tomboy ini awalnya bermaksud melamar sebagai perawat para tentara yang terluka, namun ditolak, dan selanjutnya ia berpindah ke Divisi 25 Tentara Merah dan bergabung dengan 2000 tentara sniper wanita pertama di Uni Soviet. Meskipun Pavlyuchenko bisa melihat musuh dari tempat ia jongkok di siang hari pertama ia di medan perang, dia tidak dapat menembak karena gugup. Tapi itu semua berubah ketika Jerman menembak seorang tentara muda Rusia yang berada di dekat Pavlyuchenko. Dia begitu menyenangkan, anaknya sangat baik katanya, dan dia dibunuh persis di samping saya. Setelah itu tidak ada yang dapat menghentikan aku menghabisi mereka semua. Prestasinya dalam sniper menempatkan dirinya bersaing dengan jajaran 10 sniper terbaik dunia yang didominasi oleh kaum Adam. Bahkan dia mengalahkan sejumlah sniper legendaris Rusia seperti Vasily Zaitsev. Pavlyuchenko telah membunuh 309 prajurit Jerman termasuk 36 sniper tentara Jerman. Sementara Vasily Zaitsev menurut pengakuan pribadinya hanya membunuh 148 tentara Nazi. Nomor 5, Simo Häyhä, sniper paling mematikan dan terbaik dunia dari Finlandia. Informasi yang dikutip dari wartainfo.com, mungkin ini sniper yang paling terkenal di dunia karena kill yang paling tinggi, yaitu membunuh lebih dari 500 pasukan Rusia dalam periode Winter War pada tahun 1939 sampai 1940. Julukan bagi Simo Häyhä ini adalah White Death, karena tentara Finlandia ini selalu menggunakan baju berwarna putih sebagai kamuflase karena medan pertempurannya di area yang bersalju. Yang sungguh luar biasa adalah Simo Häyhä hanya menggunakan senjata bolt action standar tanpa menggunakan teleskop, cukup dengan iron sight atau pasir besi biasa. Bagi Simo, penggunaan teleskop pada area bersalju justru akan merugikan karena akan memantulkan cahaya dan persembunyian si sniper akan mudah diketahui. Tugasnya sebagai seorang penembak jitu dimulai selama Perang Dingin pada tahun 1939 sampai 1940 antara Rusia dan Finlandia. Dalam waktu kurang dari 100 hari, ia berhasil membunuh 505 korban, termasuk membunuh 542 yang belum dikonfirmasi. Namun angka-angka dari garis depan medan perang yang tidak resmi adalah membunuh lebih dari 800 orang. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sebelum Anda meninggalkan video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Jika ada koreksi atau tambahan, silakan komen di bawah. यार वो जो हमारे लोग गुजर रहे हैं, हमारी बड़ी है कमान ध्यान रहे, मुमकिन है कि शत्रु की फौज TS-129 की तरफ बढ़ रही है। उन्हें
सूचना दो। टारगेट सेक्टर ब्रावो, हथियारों से